Di video kali ini saya akan coba berbagi ilmu bagaimana caranya memindahkan larva BSF dari baskom penetasan ke dalam biopon yang lebih besar. So kawan-kawan, stay tune, tetap ikuti saya di channel YouTube Raja Monang. Jadi kawan-kawan, telur maggot BSF, telur lalat BSF kita yang beberapa hari lalu kita rajin post perkembangannya. Di video terakhir itu usia 2 hari sudah menetas. Nah sekarang hari ini perkembangannya bagus, ulatnya sudah besar-besar. Nah sudah waktunya mau pindah ke biopon besar. Jadi hari ini tetap ikuti saya, kita akan memindahkan ulat lalat BSF ke dalam biopon yang lebih besar, karena di dalam baskom biru kemarin itu sudah tidak cukup. Ternyata prediksi agak meleset, yang 10 gram 12 gram itu ternyata untuk baskom ukuran segitu tidak cukup. Jadi jadi ulatnya sudah keluar sudah banyak, jadi kita harus gerak cepat untuk memindahkannya ke biopon yang lebih besar. So kawan-kawan, tetap ikuti saya di channel YouTube Raja Monang. Oh ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus memberikan edukasi ke kawan-kawan peternak, dan saya bisa terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mungkin bukan pengalaman saya saja, juga pengalaman kawan-kawan yang lain yang nanti akan kita liput di channel YouTube ini. Oke kawan-kawan, tetap ikuti saya. Oke, jadi ini dia telur lalat BSF yang beberapa hari lalu kita update dan kita post. Jadi coba saya zoom. Nah jadi kawan-kawan bisa tengok ini halus-halus, ini adalah ulat BSF yang masih berbentuk larva, halus sekali, kecil sekali. Nah ini sudah jelas kelihatan. Nah ini adalah larva-larva ulat maggot yang nanti ini akan bertumbuh sangat cepat sekali. Mungkin dalam hitungan hari ini sudah besar, mungkin sebesar korek api kayu. Nah kerja mereka makan, jadi 24 jam mereka makan. Jadi seperti kawan-kawan bisa lihat di baskom kita, ini ada kertas ini kemarin sebagai wadah tempat meletakkan telur BSF. Jadi kalau kawan-kawan simak di video sebelumnya, kita meletakkan telur di atas kertas tersebut diletakkan di atas sebuah tupperware bekas. Jadi kertas ini sengaja tidak saya buang. Kenapa? Karena di kertas ini juga banyak ulatnya, juga banyak larva-larvanya. Nah jadi ini, nah kalau kertasnya dibuang, memang kalau kertasnya dibuang, wadah ini akan jadi bersih, tidak kotor dan tidak berserakan. Tapi kita akan rugi karena ulat-ulat BSF-nya ikut kebuang. Jadi biarkan saja, nanti juga akan membusuk dan dimakan oleh ulat-ulat BSF tersebut. Nah jadi ini ada, kemarin kita beli saus kulitnya dan saus-saus yang busuk, kita lempar aja ke dalam, kita buang. Di sini juga ada kelapa parut, juga kita letakkan di dalam, kita taruh saja. Nah juga ada nenas, ini nenas. Jadi kawan-kawan kalau pelihara BSF, buah-buah segala macam buah itu ya udah masukkan aja ke sini, tidak masalah. Nanti ini dalam beberapa hari akan diolah, didaur ulang oleh maggot, oleh ulat-ulat ini, dan nanti dia akan menjadi hitam. Nah bisa kawan-kawan tengok. Nah ini yang putih-putih ini dia berjalan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan tengok, ini dia berjalan, hidup ini. Nah ini sudah banyak sekali, dan seperti tadi saya bilang, ternyata perhitungannya agak meleset. Wadah sebesar ini itu tidak cukup untuk menampung telur BSF sekitar 10 gram. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena ini mereka sudah pada berusaha naik ke atas, karena di dalam tidak cukup medianya, terlalu padat. Nah jadi sini ada nenas, ada saus,
ada kertas. Kemarin kita juga ada sedikit nasi sisa, ya udah kita taruh aja ke dalam. Pokoknya di maggot BASF ini karena dia adalah pendaur ulang yang sangat unggul, pengurai yang sangat unggul, jadi semuanya dimakan dia, kecuali sampah plastik aja yang tidak dimakan dan yang keras-keras. Tapi kalau lunak-lunak kayak buah, nasi, ampas kelapa itu dimakan sama dia. Jadi begitu menetas, nanti kalau ulatnya sudah terlalu banyak, kawan-kawan tambah saja medianya. Nah kawan-kawan, jadi ini dia biopon yang kita gunakan dalam budidaya maggot. Kita memilih biopon dari sengplat karena sengplat ini memiliki kemampuan penyusutan yang rendah. Kalau dari kayu atau dari triplek atau dari yang multiplek yang lain-lainnya itu gampang mekar dia, gampang rusak. Kalau dari sengplat ini lebih tahan. Nah ini dia sengplat yang kita gunakan dan kita modifikasi menjadi biopon atau bak penampungan ulat maggot. Nah ini kita gunakan kelapa, sisa ampas kelapa dan campuran dedak sebagai media tempat si maggot ini nanti berkembang, tumbuh dan berkembang. Jadi kelapanya ini kita tabur di sepanjang areal biopon. Biopon ini kalau kawan-kawan belum tahu, biopon itu nama lain dari wadah tempat penampungan atau si maggot BASF ini berkembang. Nah jadi ampas kelapa ini kita sebar, kita tabur di pinggir-pinggir dari biopon ini. Nah kawan-kawan bisa tengok di video ini. Nah sebagai campuran kita kasih dedak. Nah dedak ini yang kita gunakan sekarang kering, tapi nanti kawan-kawan juga bisa sedikit membasahi dedak ini, agak dicampur-campur dengan air sehingga dia agak lembab. Nah baru ditabur seperti ini. Nah dalam posisi kering begini juga tidak apa-apa, tapi nanti di akhirnya kawan-kawan juga harus nyemprot-nyemprot air untuk memberi kelembapan, karena maggot BASF itu sangat suka sekali yang lembab-lembab. Yang kering-kering begini dia agak lambat pertumbuhannya. Nah kasih terus pinggir-pinggir seperti ini. Nah jadi nanti maggot ini akan masuk, akan bersembunyi di bawah ampas kelapa dan dedak ini. Selain sebagai media tempat dia bersembunyi dan berkembang, ampas kelapa dan dedak ini juga bisa berubah menjadi makanan bagi si maggot. Nah oke. Jadi ini dia maggot BASF yang tadi di awal-awal video kita tengok. Nah jadi di sini ada kertas, ya udah kita taruh. Ada ini tupperware tempat penetasan. Kalau kawan-kawan tengok di video sebelumnya, tupperware ini sebagai tempat penaruh telur agar telurnya tidak basah. Nah kenapa tupperware-nya tetap kita taruh? Karena di tupperware itu sendiri juga banyak larva-larva BASF di sana yang apa namanya, merayap atau apa ya, ya itulah. Nah jadi yang di dalam baskom biru kita sebar saja di tengah-tengah biopon ini. Jadi di tengah-tengah, di antara dikelilingi oleh ampas kelapa dan dedak. Jadi sampai sini saja sebetulnya pekerjaannya sudah cukup kawan-kawan. Jadi tinggal kawan sebar, nanti tinggalkan nasi larva-larva BASF ini, dia akan menyebar sendiri ke dalam ampas kelapa, ke dalam dedak. Nah jadi karena di dalam baskom biru ini banyak larva-larva BASF, masih banyak larva-larva BASF. Kalau kita tidak tempatkan seperti tupperware dan baskom biru ini di sini, pasti akan banyak kan larva-larva BASF yang kebuang. Jadi biarkan baskomnya berada di sini, biarkan tupperware-nya berada di sini. Nanti maggot BASF-nya
larva-larva BSF-nya itu akan turun sendiri ke arah makanan, karena mereka juga pada intinya mereka nanti akan mengejar sumber makanan. Nah, jadi sampai sini sudah selesai. Nah, penampakannya seperti inilah biopon biopon pembesaran maggot. Nah, kawan-kawan bisa melakukannya sendiri nanti di kandang-kandang kawan-kawan. Sangat mudah sekali. Oke kawan-kawan, salam sukses dari saya, Monang Padminasution, Raja Monang, Padang, Sumatera Barat.